Sang pendeta berjumpa dengan banyak sahabat berkumpul, lalu dia berkata dan menanyakan tentang Nabi Muhammad, di manakah yang namanya Muhammad? Maka sahabat yang ada di dalam masjid itu semuanya pada menangis. Maka sang pendeta semakin menjadi-jadi keheranannya. Ada apa ini kok? Kok setiap saya bertanya tentang Muhammad? وأحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير لاح وضرت هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, umat Nabi Muhammad SAW, semua santri, alumni dan wali santri Pondok Pesantren Al-Mawardi yang berbahagia. Kita jumpa lagi dengan channel yang sangat kita banggakan ini, di mana untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kehidupan Nabi Agung kita Muhammad SAW, sehingga bisa menjadi tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dengan tahu kisah beliau, kehidupan beliau, kita berharap beliau menjadi idola kita satu-satunya, sehingga kita nanti dapat berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sobat, santri, wali santri, alumni Pondok Pesantren Al-Mawardi yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang seorang pendeta yang punya banyak atau ribuan jamaat di suatu negeri, ialah negeri Syam, di mana ketika beliau sedang belajar untuk mempersiapkan bimbingan pada jamaatnya, menemukan kisah Nabi Muhammad SAW di kitab Taurat sebanyak 8 lembar. Karena dari saking bencinya beliau kepada Nabi Muhammad SAW, maka lembaran itu dirobek. Pada hari-hari berikutnya, ketika ia mau memberikan bimbingan pada jamaatnya, dia menemukan lagi bacaan atau kisah beliau di kitab Taurat sebanyak 16 lembar. Karena dari saking bencinya pada beliau, pada Nabi Muhammad SAW, maka lembaran yang 16 itu beliau robek lagi. Akhirnya pada hari-hari berikutnya beliau belajar lagi, motok lagi untuk mempersiapkan akan memberikan bimbingan, istilahnya kalau dalam Islam tausiah, mau'izah, pada jamaatnya, menemukan lagi kisah Nabi Muhammad di kitab Taurat sebanyak 24 lembar. Akhirnya dia berpikir, kalau terus-terusan begini saya robek, bisa saja lembaran ini nantinya habis. Sehingga membuat dia penasaran tentang beliau. Maka dia memutuskan untuk menjumpai Nabi Muhammad di Madinah. Dan sang pendeta berpamitan pada jamaatnya, tapi jamaatnya tidak memberikan izin, tidak merespon. Karena dari saking penasarannya, maka beliau pamit lagi pada jamaatnya. Karena penasaran yang tidak bisa dibendung, pendeta itu bilang pada jamaatnya, ikhlaskan saya dan saya akan berangkat ke Madinah. Jamaatnya berkata semuanya menyampaikan pendapatnya, dan sebagian ada yang mengatakan, kalau Bapak pendeta berangkat ke Madinah, lalu siapa yang akan membimbing kami? Maka sang pendeta bilang, sudahlah, tunggu saja. Saya akan menjumpai Muhammad, karena saya
sangat penasaran sama dia. Akhirnya dengan berat hati jemaatnya merelakan sang pendeta untuk pergi menjumpai Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tentu karena antara Madinah dan negeri Syam pada waktu itu membutuhkan waktu yang agak lama selama 30 hari. Sehingga dia mempersiapkan segala keperluannya di perjalanan. Sesampainya di Madinah, sang pendeta ketemu dengan seorang laki-laki yang tampan. Dan dia berpikir, oh barangkali ini yang dinamakan Muhammad. Maka dia menyapanya dan bertanya, apakah kamu yang bernama Muhammad? Lalu sang lelaki yang tampan itu yang pakai jubah putih menangis sejadi-jadinya. Sang pendeta itu penasaran. Loh, kok menangis, ada apa ini? Akhirnya dia memaksa bertanya pada sang lelaki yang menangis itu, di manakah Muhammad kalau kamu bukan Muhammad, kata sang pendeta. Maka yang lelaki itu mengantarnya ke masjid Madinah. Lelaki yang tampan itu mengantar sang pendeta ke masjid Madinah. Sesampainya di masjid Madinah, sang pendeta berjumpa dengan banyak sahabat berkumpul, lalu dia berkata dan menanyakan tentang Nabi Muhammad, di manakah yang namanya Muhammad? Maka sahabat yang ada di dalam masjid itu semuanya pada menangis. Maka sang pendeta semakin menjadi-jadi keheranannya. Ada apa ini kok setiap saya bertanya tentang Muhammad, mereka lalu menangis. Ada apa ini? Akhirnya dia diam karena keheranan, menunggu sahabat sampai selesai dengan tangisannya. Tak lama kemudian sang pendeta berkata, adakah di sini yang namanya Ali? Maka Sidina Ali berdiri, iya saya Ali. Kenapa kamu kenal saya? Saya tidak kenal kamu, kata Sidina Ali. Saya menemukan nama kamu di kitab Taurat. Lalu, kenapa kamu tanya Nabi Muhammad? Saya ingin berjumpa dengannya. Kamu terlambat, kata Sidina Ali. Loh, kenapa terlambat? Beliau sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Lalu sang pendeta itu kaget luar biasa. Loh, gimana saya ingin berjumpa dengan Muhammad kalau beliau sudah meninggal? Maka sang pendeta ingat, barangkali ada sisa-sisa pakaian beliau atau ada jubahnya beliau. Maka Sidina Ali menjawab, oh iya ada. Saya pingin mencium, kata sang pendeta. Lalu Sidina Ali menyuruh Sayyid Bilal bin Rabah, ya Bilal, mintalah jubah beliau pada istri saya Fatimah Zahra. Suruhlah berikan pada kamu dan bawalah ke sini. Katakan disuruh saya. Maka Bilal bin Rabah berangkat ke rumah Sayyidina Ali dan uluk salam. Setelah dijawab salam Sayyidina Bilal, maka Sayyidina Bilal berkata, ya putri Rasulullah yang sangat dicintainya, saya diperintah oleh Sayyidina Ali untuk meminjam jubah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidah Fatimah menangis. Ada apa kok minta jubah abah saya? Saya diperintah oleh Sayyidina Ali karena di masjid ada tamu dari jauh, ingin mencium jubahnya. Maka diambillah jubah itu. Setelah diambil, maka oleh Sayyidah Fatimah jubah itu dicium dan Sayyidah Fatimah teringat lagi kenangan dengan ayahandanya. Lalu diberikan pada Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah dibawa oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah tidak tahan lagi. Beliau menangis juga. Di perjalanan beliau tersenduh-senduh. Bayangkan bagaimana cintanya para sahabat kepada beliau.
Sungguh luar biasa. Lalu bagaimana kecintaan kita kepada beliau? Ini juga harus kita pertanyakan. Sejauh mana dan sedalam mana kecintaan kita kepada beliau? Bayangkan para sahabat, luar biasa kecintaannya kepada beliau. 1 minggu setelah kematiannya, sahabat masih berduka. Kita lanjut pada kisah ini. Lalu jubah itu dibawa ke masjid. Setelah dibawa ke masjid, diberikan pada Sayyidina Ali. Lalu dicium oleh Sayyidina Ali dengan perasaan duka. Setelah diberikan kepada Sayyidina Ali oleh Sayyidina Ali, lalu diberikan pada sang pendeta Yahudi tadi. Setelah diambil, diterima dari Sayyidina Ali, maka jubah itu diciumlah oleh sang pendeta tadi. Setelah dicium, maka sang pendeta itu berkata, sungguh ini adalah seorang nabi. Dia tidak bohong. Dia adalah seorang nabi. Karena ciri-ciri dan baunya sama dengan apa yang sudah saya baca di kitab Taurat. Lalu sang pendeta itu juga merasa menyesal karena terlambat datang ke Madinah. Dan berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, bagaimana caranya untuk saya bisa bersama beliau di surga dan saya diakui sebagai umatnya, sebagai kekasihnya. Maka Sayyidina Ali berkata, bacalah syahadat. Lalu oleh Sayyidina Ali, sang pendeta tadi dibimbingnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sang pendeta itu lalu masuk Islam. Pada saat itu juga. Setelah itu, sang pendeta berkata, ya Ali, antarkan saya ke kuburnya. Saya ingin berziarah kepada beliau. Maka oleh Sayyidina Ali diantarlah sang pendeta tadi ke kuburan beliau. Setelah nyampe di kuburan baginda Rasulullah SAW, maka sang pendeta itu merasa tenang dan nyaman dan semakin mantap. Betul, Muhammad adalah seorang nabi. Setelah itu sang pendeta itu berdoa, ya Allah, saya sudah menemukan ketenangan, saya sudah menemukan kenyamanan, dan saya sangat merindukan. Saya ingin berjumpa di dunia dengan baginda Nabi Muhammad SAW, namun saya terlambat. Sekiranya ajalku sudah sampai dan ada pada ridamu, kata sang pendeta, maka saya ingin menjumpai beliau di hadapan engkau ya Allah. Tak lama setelah berdoa itu, sang pendeta tadi meninggal di kuburan beliau. Dan sang pendeta itu dikuburkan di areal pemakaman Baqi di Madinah. Para santri, alumni, dan wali santri, segenap kaum muslimin yang berbahagia, sungguh cerita ini, kisah ini sangat-sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi Agung dan Nabi yang sangat mulia, sehingga dicintai dan disayangi oleh segenap umatnya. Lalu kita harus menjadikan beliau sebagai idola. Jangan sampai mengidolakan selain beliau. Jangan sampai kita menjadikan selain beliau sebagai contoh dan idola kita. Jangan sampai. Idolakan beliau, lalu idolakan para ulama-ulama Islam, lalu idolakan para orang tua kalian, maka insya Allah kalian akan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.